Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Febri Putra, NPM 237584040. Di sini saya ingin menjelaskan supervised learning support vector machine. Jadi di sini ada tugas kuis. Jadi tujuan penugasannya memahami konsep dasar dari algoritma support vector machine SVM. Yang kedua, dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset teknik. 4, menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Itu di situ ada penugasannya, konsep dasar support vector mesin, definisi dan tujuan SVM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Jadi SVM itu adalah algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah mencari hyperplane terbaik yang memisahkan kelas data dan margin terbesar. Lalu yang kedua, di sini ada komponen utama SVM. Itu ada hyperplane, yang kedua ada margin, 3 ada support vectors. Jadi komponen utama SVM ini, hyperplane itu adalah garis pemisah antara dua kelas data. Margin yaitu jarak antara hyperplane dengan data tersebut data terdekat dari masing-masing kelas. Support vector adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan menentukan posisinya. Lanjut yang ketiga, intuisi SVM. Jadi bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Jadi SVM ini berusaha memaksimalkan margin agar model lebih general dan tidak overfit, dan juga cocok untuk dataset kecil dan high dimensional space. Yang keempat, di sini ada kernel trick, menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel linear RBF polinomial sigmoid. Jadi untuk menangani data non-linear, SVM menggunakan fungsi kernel. Yang pertama itu linear. Jadi linear itu untuk data yang bisa dipisahkan garis lurus. Jadi untuk data yang bisa dipisahkan garis lurus linear itu, jadi yang RBF radial basis function, jadi cocok untuk pola kompleks. Polinomial itu memungkinkan pemisahan dengan kurva. Sigmoid itu mirip seperti fungsi aktivasi pada neural network. Jadi yang kelima sekarang, mengapa memilih SVM? Jadi mengapa memilih SVM itu karena lebih akurat untuk data dengan margin yang jelas, dan juga efisien dalam ruang berdimensi tinggi, dan juga cocok untuk data yang tidak seimbang jika dilengkapi strategi. Nah, di sini ada kolom tipe data deskripsi. Passenger ID integer, itu unik untuk setiap penumpang. First class integer, kelas tiket penumpang 1 sama dengan atas, 2 menengah, 3 ke bawah. Name string, nama penumpang. Sex string, jenis kelamin. Age float, umur penumpang dalam tahun. Ship integer, jumlah saudara kakak, istri, suami yang ikut dalam kapal. Parse integer, jumlah orang tua, anak yang ikut dalam kapal. Tiket string, nomor tiket. Fare float, tiket dalam pound. Cabin string, nomor kabin, banyak yang kosong.
embarkade, string pelabuhan embarkasi, C Cherbourg, K Queenstown, S South Pond. Jadi langkah-langkah umum diimplementasinya, kita masuk saja ke Google Colab. Ini kita kasih quiz. Yang pertama itu import data dulu. Import data. Kita coba import data. Karena di sini pakai CSV, datasetnya Titanic CSV. Kita upload saja. Titanic CSV. Ini upload saja. Oke. Kita jalankan seperti ini. Passenger Servet class 01 2 3 4 1 2 3 4 5 01 11. Coba kita lihat di sini. Ya, lalu name-nya di sini ada Brown Mr. Owen Harris, sex-nya male, age-nya umurnya 22, CPS-nya 1 dan seterusnya. Lalu di sini funds-nya tiket Ferry Cabin Embarkade 00, tiketnya A garis miring 5 21171, fare-nya 72500, cabinnya non, embarkade-nya S dan seterusnya. Lalu kita buat kodenya, implementasinya dan visualisasinya. Nampilkan. Kita sini saya sudah copy. Nah, jadi pertama itu mohon ke Google Drive, upload dulu from Google Colab, import drive mount, content drive, import library, import pandas, ASP, import NumPy, ASP NP, import Seaborn as SNS, import matplotlib, ppload, ASPLT, from screen model selection, import train test split, from screen processing, import standard scaler, label encoder, from screen scaler, SVM, import SVG, from screen metric, import accuracy score, confusion metric, classification report. Lanjut, load datasetnya, visualisasi awalnya, distribusi kelangsungan hidup penumpang. Ini nanti ada visualisasinya. Di sini juga ada SNS count plot, kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin, processingnya, passenger ID, name, tiket, cabin, in place, true, age-nya, median, embarkade, field-nya, depth, embarkade, mode 0, label encoder, sex-nya, embarkade, LED. Lalu split data di sini, DF drop, survived, X-nya 1, F survived, X train, X test, Y train, Y test, train test split, test size 0, 02, random stats 42. Fitur scalingnya, pakai scaling, standard scaler, X train scale, standard fit transform, X train, test scale, scaler, transport, X test. Model trainingnya, model SVG kernel RBF, random state 42, model fitnya X train scale, Y train, prediksinya Y pre, model predict, stand test scale. Evolusinya di sini print aja, akurasi model, round, akurasi Y test, Y pre 102,
classification report. Classification report ya test spread confusion metricnya pakai heat map ya, tes pakai biru, warna biru ya, ntar confusion metric, predik aktual, visualisasi perbandingannya, perbandingan aktual dan diprediksi aktual 0 tidak selamat saat aktual tidak selamat 0, 1 selamat, jumlah prediksi tidak selamat. Kita jalankan saja gimana visualisasinya. Oke, di sini akurasi sudah muncul ya, micro FG 0.82, 0.80. Wait, FG kita full screen aja. Nah, sini kan ada, di sini ada distribusi kelangsungan hidup penumpang. Kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin, confusion metric, prediksi aktual dan prediksi. Jadi dari gambar ini hasil visualisasinya distribusi kesalahan penumpang. Jadi sumbu X 0 ini tidak selamat, 1 ini selamat. Jadi terlihat di sini mayoritas penumpang tidak selamat. Artinya data ini agak tidak seimbang, imbalance, yang penting untuk perhatikan dalam pemodelan. Di sini ada kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat male female. Jadi dibagi dua di sini, warna biru itu tidak selamat, warna orange itu selamat. Sini. Jadi terlihat bahwa laki-laki lebih banyak tidak selamat. Ya, jadi laki-laki tidak banyak tidak selamat, sebaliknya perempuan lebih banyak selamat. Jadi hal ini menunjukkan jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap peluang keselamatan, bisa jadi fitur penting dalam model. Lalu di sini ada confusion metric, akurasi model 81, classification result support 81,56%. 81,56%. Nah, ada heat map, confusion metric. Jadi matrix ini menunjukkan performa model. Di sini ada 93, 21, 12, 53. Maksudnya itu matrix ini menunjukkan performa model klasifikasi dalam angka absolut. Jadi baris lebih aktual, kolom prediksi model. Nah, sini ada perbandingan aktual dan prediksi. Prediksi tidak selamat, orange prediksi selamat. Oke, saya jelaskan. Jadi di sini terlihat aktual tidak selamatnya 93. Aktual selamatnya 1 sini. 21 tidak selamat. Aktual selamatnya. Lalu 12 ini tidak selamat, yang 53 ini selamat. Lanjut perbandingan aktual dan prediksi. Jadi true positif 53 itu ya, saya atas dulu ya. True positif 53 itu selamat yang diprediksi benar. True negatif 93 itu tidak selamat yang prediksi benar. False positif 12 itu tidak selamat tapi diprediksi selamat. False negatif 21 selamat tapi tidak selamat tapi diprediksi tidak selamat. Jadi kesimpulannya itu
Model cukup bagus memprediksi yang tidak selamat, tapi masih bingung dalam mengenali yang selamat. Ya, lanjut ke perbandingan aktualnya. Jadi di sini ada warnanya, penjelasannya. Perbandingan visuali antara nilai aktual dari dataset prediksi model. Aktual dan prediksi. Jadi dibagi menjadi dua kategori. 0 itu tidak selamat, 1 itu selamat. Terlihat sebagian besar penumpang yang aktual tidak selamat di sini berhasil diprediksi dengan benar. Jadi untuk yang aktual selamat ini masih ada sebagian diprediksi salah. Jadi kesimpulan model ini lebih kuat dalam mendeteksi penumpang yang tidak selamat dan agak lemah dalam mendeteksi yang selamat. Oke, sudah, kita lanjut. Sudah, langkah-langkah implementasi seperti data pelatihan model, evaluasi dan visualisasi udah tadi. Jadi yang D sekarang, jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini Titanic, bagaimana SVM menemukannya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Jadi hyperplane adalah garis pemisah multidimensi yang memisahkan penumpang selamat dan tidak berdasarkan fitur seperti umur, jenis kelamin, dan kelas. Jadi mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM? Karena SVM ini sensitif terhadap skala fitur. Scaling memastikan jadi semua fitur setara. Yang ketiga di sini, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Jadi dampaknya kernel ini menentukan cara model melihat hubungan antar data. RBF cocok untuk pola non linear seperti Titanic. Jadi yang keempat di sini, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Menanganinya itu menggunakan teknik seperti resampling, class Wix, sama SMOTE, SMOTE. Nah, itu. Apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Jadi kelebihannya itu ada efektif di ruang berdimensi tinggi, memiliki teori matematika yang kuat, dan dapat digunakan untuk data non linear. Jadi kelebihan dari 3, kekurangannya itu ada banyak sih. Kekurangannya itu kurang efisien di dataset besar dan juga sulit untuk tuning kernel, dan C. Interpretasinya juga hasil kurang intuitif. Jadi sudah dijelaskan semua di sini. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf jika banyak salah kata, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.